Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Silvi. Kami dari kelompok 7 kelas Rev 2B akan mempresentasikan poliureten yang dimana next. Nah, ini merupakan anggota dari kelompok 7 yang dimana ada saya sendiri yaitu Himawan Arsyad dengan NIM 2114200020. Lalu yang kedua ada Marsha Adinda Putri dengan NIM 2114200014. Kemudian ada MZ dan Wibowo dengan NIM 21142022. Dan terakhir ada Bang Max Milian Watkombawa dengan NIM 2014200048. Next. Nah, ini topik yang akan kami bawakan, yang dimana ada 8 topik. Yang pertama ada pengertian, kedua ada fungsinya, yang ketiga ada jenis-jenisnya, yang keempat ada karakteristik. Next. Ya, nah yang kelima ada pembuatannya, yang keenam ada pengaplikasian, ketujuh ada keunggulan, dan yang terakhir kedelapan ada kelebihan dan kekurangan. Next. Nah, yang pertama ada pengertian akan dijelaskan oleh Bang Max. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari poliuretan sendiri. Jadi poliuretan itu bisa dikenal dengan sebutan PU atau poliuretan. Itu adalah bahan plastik dan salah satu kelas senyawa resintesis. Itu berserat atau elastomer yang termasuk dalam keluarga polimer organik. Eh, Secara ilmiah, poliuretan ini terbuat dari dua komponen kimia utama, yakni polimer dan uretan. Selama proses kimia, polimer ini berhubungan dengan kelompok uretan yang menciptakan solusi serbaguna yang dapat mengambil banyak bentuk. Next. Kemudian ada fungsinya. Jadi pada dasarnya poliuretan ini itu berfungsi sebagai bahan pelapis. Itu ada contohnya diaplikasikan pada peralatan industri. Dan hal tersebut dikarenakan pelapisan dari poliuretan ini itu ada di awet jika dibandingkan tanpa atau dia menggunakan bahan-bahan lainnya. Uh, Seperti itulah yang dari poliuretan ini yang dimanfaatkan sebagai pelapis piring salah satunya. Jadi poliuretan ini merupakan bahan campuran karet dan plastik yang dimana merupakan larutannya ini dijadikan sebagai permukaan yang tahan terhadap goresan. Ya tidak mudah aus karena ketahanan terhadap zat kimia. Jadi poliuretan ini banyak dimanfaatkan sebagai pelapis, perekat, elastomer, dan busa keras. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis dari poliuretan. Yang pertama, kita ketahui kalau jenis poliuretan itu ada dua, yaitu termoplastik dan termoset. Yang pertama adalah termoplastik poliuretan. Termoplastik poliuretan ini terklasifikasi serbaguna karena dapat dipanaskan kembali dan dicetak ulang berkali-kali sesuai dengan sifatnya yaitu termoplas ya. Jadi bisa di reversible ininya bentuknya, jadi bisa cair, bisa padat lagi. Terus termoplastik poliuretan ini cocok untuk produksi akhir yang memerlukan toleransi panas lebih dari 250 derajat Fahrenheit. Next.
Selanjutnya itu ada termoset poliuretan. Termoset poliuretan ini klasifikasi yang tidak dapat dibentuk lebih dari satu kali. Jadi misalkan bandusnya udah padat, berarti ya udah padat, nggak bisa berubah ke cair lagi. Dan ketika termoset poliuretan ini mengeras, dia dia akan mengalami reaksi kimia dan membuat perubahan itu. Termoset poliuretan ini juga merupakan pilihan yang lebih tahan lama untuk produk yang menahan beban dan abrasi. Next. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari poliuretan. Yang pertama, poliuretan ini bahan yang ideal untuk aplikasi kontrol getaran, meminimalkan kebisingan, dan menahan berbagai macam beban. Jadi, poliuretan ini ibaratnya kuat lah ya untuk menahan kebisingan dari luar gitu ya. Selanjutnya, ketahanan benturan poliuretan ini sangat luar biasa, bahkan pada suhu rendah, dan menawarkan ketahanan terhadap retak, sobek, pecah, atau bengkak. Selanjutnya ada memiliki ketahanan abrasi yang luar biasa. Poliuretan menunjukkan keunggulan keausan yang pasti dibandingkan banyak bahan. Jadi untuk ketahanan abrasinya ini, poliuretan unggul ya dibandingkan bahan-bahan yang lain. Next. Selanjutnya ada bagian-bagian uretan sering dicetak dalam cetakan bertekanan rendah yang lebih murah. Sebagai cairan, uretan dapat mengisi rongga cetakan yang rumit sekalipun tanpa cetakan dan pres bertekanan tinggi. Selanjutnya ada poliuretan ini dapat menahan ketegangan dan kompresi. Meskipun dapat berubah bentuk di bawah beban berat, ia akan kembali ke bentuk aslinya setelah beban dihilangkan. Selanjutnya yang terakhir adalah memiliki biaya yang ekonomis. Bahan poliuretan seringkali menjadi pilihan untuk suku cadang dan produksi berulang dengan volume yang tinggi. Next. Mungkin bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari poliuretan. Yang dimana poliuretan ini biasanya dibuat dengan menambahkan sedikit volatil. Nah, volatil ini bisa dikatakan sebagai bahan pengembang atau blowing agent yang untuk mereaksikan campurannya seperti aseton, metilen, klorin, klorida, dan beberapa klorofluorokarbon atau CFCl3 yang sering digunakan sebagai bahan pengembangnya. Nah, pada pembuatan poliuretan ini, lalu ada dua sistem yang dapat digunakan untuk membentuk poliuretan, yaitu yang pertama ada sistem katakan one shot process adalah semua bahan baku untuk menghasilkan polimer dicampur bersama-sama. Nah, lalu yang kedua ada sistem yang namanya two step atau bisa dikatakan polymer process. Nah, ini merupakan komponen polimer direaksikan dengan polyisocyanate. Next. Nah, untuk membentuk polimer dengan gugus akhir isocyanate, nah, proses ini disebut dengan prepolimer dan masih terdapat isocyanate yang berlebih. Nah, campuran prepolimer ini direaksikan dengan diol atau diamin yang fungsinya sebagai pemanjang rantai. Nah, pemilihan sistem untuk pembentukan poliuretan ini didasari pada properti polimer yang diinginkan. Misalkan seperti sistem two-step ini dapat menghasilkan struktur yang lebih beraturan daripada sistem one-step. Hal ini dikarenakan pada sistem two-step ini terbentuknya oligomer yang dimana gugus polimer ini ditutupi dengan diisocyanate.
Oligomer oligomer yang terbentuk ini kemudian direaksikan dengan chain extender atau diamin. Nah, sistem ada produksi elastomer. Next. Lalu kemudian aplikasinya. Nah, poliuretan ini merupakan bahan plastik yang ada dalam berbagai bentuk. Bahan ini dapat disesuaikan menjadi kaku atau fleksibel dan merupakan bahan pilihan untuk berbagai aplikasi pengguna akhir, misalkan seperti pada aplikasi utama poliuretan ini dalam produksi busa. Nah, busa ini biasanya digunakan untuk kain pelapis, perabot rumah tangga, dan lembaran lemari es, dan lain sebagainya. Lalu juga dapat digunakan juga dalam beberapa peralatan olahraga dan pakaian. Nah, karena kan ada misalkan seperti sarung tinju itu kan menggunakan bahan spons. Lalu yang ketiga ada cetakan poliuretan uh, juga digunakan dalam kolom dan kusen pintu. Nah, faktanya tidak jarang cetakan seperti itu digunakan di header dan langkan jendela. Jendela. Lalu kemudian busa dari poliuretan ini berdensitas rendah sehingga menunjukkan fleksibilitas, banyak digunakan di kasur dan berbagai tempat tidur lainnya. Bahannya juga cocok untuk digunakan untuk kursi mobil dan pelapis. Next. Nah, kemudian poliuretan ini uh, juga fleksibel. Maksudnya yang dimana dalam fleksibel ini dapat digunakan sebagai pembuatan tali maupun pita yang elastis. Lalu yang kemudian pada elastomer poliuretan ini berdensitas rendah sehingga banyak digunakan dalam industri alas kaki. Lalu yang terakhir aplikasi yang paling penting lainnya dari poliuretan ini dalam pembuatan spons kamar mandi dan dapur, dan juga dapat digunakan sebagai yaitu yang dimana sarung tinju, lalu ada spons juga. Next. Kemudian dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arsyad. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan pada poliuretan. Jadi poliuretan ini sering dimanfaatkan sebagai berbagai bahan pelapis dikarenakan poliuretan mempunyai banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan lainnya. Campuran dari karet dan plastik membuat permukaan menjadi lebih kuat sehingga berikut ini keunggulan-unggulannya yang secara fungsional. Oke, yang pertama, mudah membentuk dan mengaplikasikannya. Jadi salah satu keunggulannya itu mudah dalam mengaplikasikan karena bentuknya cair. Jadi biasanya penyedia jasa itu memproses pelapisannya dengan cara disemprot. Jadi dari situ mengapa sering dipilih masyarakat, terutama untuk peralatan industri. Selanjutnya, bahan yang mempunyai kekuatan ketahanan sempurna. Jadi seperti yang di fungsi sebelumnya, poliuretan mempunyai
campuran dari bahan karet dan plastik sehingga kekuatannya sebagai pelapis tidak perlu diragukan. Hal tersebut membuat melapisi peralatan atau barang menggunakan poliuretan akan bertahan lama dan awet karena ketahanannya pada materialnya. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki tingkat kekerasan sesuai kebutuhan. Pada dasarnya, setelah pengaplikasian peralatan yang dimaksud, cairan poliuretan akan mengeras dengan sendirinya. Tidak ubahnya proses karet dan plastik ketika masih dalam keadaan cair. Cara kerjanya sama karena memang bahan pembentuknya sendiri campuran dari keduanya. Oleh sebab itu, kekerasan dari hasil akhir penyemprotan pelapis poliuretan memiliki tingkatan agar pas saat diaplikasikan ke beberapa barang. Selanjutnya, yang keempat, cocok digunakan dalam industri berat. Jadi salah satunya digunakan pada peralatan industri ringan hingga berat. Hal tersebut tentu karena bahan dasar pembentuknya sangat kuat, sehingga seberat apapun jam terbang kinerjanya akan awet dari aus. Jadi peralatan yang menggunakan pelapisan poliuretan tahan terhadap pukulan apapun. Oleh sebab itu, industri berat menggunakannya. Kemudian yang kelima, sifatnya fleksibel pada suhu berapapun. Poliuretan mempunyai bahan dasar campuran karet dan plastik, sehingga sifatnya fleksibel di dalam suhu berapapun. Hal tersebut terbukti ketika di sehari-hari, kehadiran plastik sama karet memang tahan terhadap suhu-suhu rendah, sehingga fleksibel ketika digunakan sebagai pelapis. Menjadi salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh bahan pelapis lainnya, sehingga industri melapisi peralatannya menggunakan poliuretan. Kemudian yang keenam ada ketahanan terhadap bahan kimia ringan. Salah satu keunggulan poliuretan yang membuat sering dimanfaatkan industri sebagai pelapis pelatannya itu karena tahan bahan kimia ringan. Hal tersebut tentu sangat sering digunakan pada proses produksi industri-industri besar maupun kecil, sehingga cocok digunakan. Selanjutnya, poliuretan memiliki kelebihan. Beberapa di antaranya, poliuretan memiliki ketahanan abrasi dan pelarut yang tinggi, kemudian daya dukung beban tinggi dan elastis, isolasinya tinggi, kualitas cetakan yang bagus, kemudian kemampuan suhu rendah yang baik, variabilitas struktural molekul yang luas, dan biaya yang lebih ekonomis. Selanjutnya, poliuretan juga memiliki kekurangan, di antaranya kemampuan termalnya rendah, kemudian ketahanan terhadap cuaca yang buruk, menggunakan isosianat beracun, dan mudah terbakar. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 7 mengenai poliuretan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.